Filosofi dan makna di balik tembang lir-ilir ciptaan Sunan Kalijaga ini mempunyai makna yang mendalam dan dapat menginspirasi hakikat kehidupan kita. Karena tembang Jawa ini mengandung unsur-unsur ajakan untuk kembali kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, dan menahan hawa nafsu agar kita tidak terjerumus ke lembah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembang ini diawali dengan lir-ilir yang artinya bangunlah, bangunlah atau bisa diartikan sadarlah. Dalam hal ini kita diminta bangun dari keterpurukan, bangun dari sifat malas untuk mempertebal keimanan yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Karena itu digambarkan dengan tandure wes sumilir atau tanaman mulai bersemi dan pohon-pohon yang mulai menghijau bagaikan tak ijo royo-royo. Semua itu tergantung pada diri kita masing-masing, apakah mau tetap tidur dan membiarkan tanaman iman kita itu mati, atau kita bangun dan terus berjuang untuk menumbuhkan tanaman tersebut hingga besar yang kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan seperti bahagianya pengantin baru, atau tasenggu temanten anyar. Ca Angon penekno blimbing kui, tapi mengapa Ca Angon? Bukan yang lain. Mengapa dipilih Ca Angon? Ca Angon di sini maksudnya adalah seorang yang mampu membawa makmumnya, seorang yang mampu menggembalakan makmumnya di jalan yang benar. Karena kita telah diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita gembalakan, yaitu hati. Bisakah kita gembalakan hati kita ini dari dorongan hawa nafsu yang demikian kuatnya? Si anak gembala diminta penekno blimbing kui atau untuk memanjat pohon belimbing yang notabene buah belimbing itu berwarna hijau ciri khas Islam dan memiliki 5 sisi. Jadi belimbing itu adalah isyarat dari agama Islam, yang dicerminkan dari 5 sisi buah belimbing yang menggambarkan rukun Islam yang merupakan dasar dari agama Islam. Pohon belimbing itu memang licin dan meskipun dalam keadaan susah untuk melaksanakannya, kita harus bisa memanjatnya sekuat tenaga yang artinya kita tetap berusaha menjalankan rukun Islam apapun halangan dan resikonya bagaikan lunyu-lunyu penekno. Lalu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mencuci pakaian kita atau kanggo mbasuh dodotiro yang bermakna bahwa pakaian itu ibarat takwa dan pakaian takwa inilah yang harus dibersihkan. Dodotiro yang berarti adalah pakaian takwa kita memang harus dibersihkan, yang jelek-jelek harus kita singkirkan dan kita tinggalkan. Namun sebagai manusia biasa pakaian takwa itu terkadang rusak atau terkoyak-koyak seperti kumitir bedah ing pinggir. Sehingga perlu perbaikan untuk menjahitnya dan dibenahi kembali bagaikan dondomono jelumatono agar menjadi pakaian yang indah, karena sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa pada diri kita. Kanggo sebo mengko sore atau untuk menghadapi nanti sore, kata ini mempunyai makna bahwa suatu saat kita semua pasti akan mati. Karena itu kita selalu diminta untuk memperbaiki pakaian takwa kita, agar kelak kita siap ketika dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, atau mumpung rembulan bersinar terang dan mumpung masih banyak waktu luang. Kata-kata ini mengandung arti bahwa ketika pintu hidayah masih terbuka lebar, dan ketika masih banyak kesempatan karena diberi umur yang masih menempel pada hayat kita, maka pergunakanlah waktu dan kesempatan itu untuk bisa memperbaiki diri agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada lirik Yo Surako Surak Iyo atau bersoraklah dengan sorakan ia untuk menyambut seruan ini dengan sorak-sorai atau bergembira, artinya ketika kita masih sehat dan mempunyai waktu luang. Jika ada yang mengingatkan, maka jawablah dengan iya. Sambutlah seruan tersebut dengan sorak-sorai, mari kita terapkan syariat Islam sebagai tanda kebahagiaan. Dari uraian di atas dapat kita lihat bagaimana Sunan Kalijaga secara jenius menerjemahkan ajaran Islam dalam rangkaian syair dan tembang pendek yang memiliki makna mendalam mengenai perlunya seseorang dalam memperhatikan hidup kita selama di dunia ini. Jangan hanya berorientasi pada keduniawian melainkan berorientasi pada kehidupan dalam alam kekekalan yaitu akhirat. Sehingga kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa kita mempunyai pertanggungjawaban pribadi kepada Tuhan, karena semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Sunan Kalijaga menawarkan Islam sebagai jalan dan bekal untuk menghadapi kematian dan pertanggungjawaban akhir. Dengan berbekal mengenai keislaman dengan rukun Islamnya yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Sunan Kalijaga juga mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan baik dan amalan memiliki peran yang sangat penting termasuk syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dalam Islam sebagai bekal yang menentukan keselamatan seseorang yang harus dibawa dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selain itu, hendaknya sebagai seorang muslim tidak menganggap remeh amalan-amalan yang telah dilakukannya. Lagu tembang Lir Ilir memberi kita pelajaran dan pesan Islami, hendaknya manusia menyadari, bahwasanya kita hidup di dunia fana ini tidak akan lama, yang dalam bahasa Jawa diibaratkan urip iku sekedar mampir ngombe yang artinya hidup itu hanya sementara, seyogyanya kita semua harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga kelak kita akan siap ketika tiba saatnya kita semua dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.